Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan hukum Newton dan sub pokok bahasan latihan satu soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan bahasan tiap soalnya. Oke, ini ada soal satu ya. Lihat gambar di bawah, tentukan tegangan tali pengikat beban T1 dan T2 jika massa beban 6 kg. Oke, nah kalau menemukan soal seperti ini, ya kita tidak perlu menguraikan ini, ya, menguraikan T1 dan T2, karena kita sudah mempelajarinya di hukum Newton 1 pada saat itu ya. Nah, kalau lupa buka lagi. Nah, ini tinggal dari sini saja. Ini T2 ya. Ini arahnya T2, kemudian ini dari sini ke sini, kemudian ini T1 ya. Nah, ini gaya berat W itu sama dengan 60 Newton ya, tinggal kalikan. Nah, sekarang karena yang diketahuinya adalah M yang digantung, maka ini kita akan membuat persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan sumbu X, sumbu Y ya. Nah, sekarang untuk sumbu X. Nah, berarti untuk sumbu X T2 ini T1 berarti sigma Fx sama dengan 0. Berarti T2 cos 53 langsung saja ya, karena T1 kalau diuraikan ke arah kiri, kemudian T2 diuraikan ke arah kanan. Berarti langsung T2 di T2X dikurangi T1X atau T2X sama dengan T1X gitu ya. Atau langsung begini, T2 cos 53 sama dengan T1 cos 37 ya. Nah, nanti di sini diperoleh 3/5 T2 sama dengan T1 kalikan 4/5. Nah, ini coret ya 5-nya, maka didapat T2 sama dengan 4T1. Nah, berarti boleh T2 atau boleh T1 yang yang diketahui. Kita pilih salah satu aja ya. Ini T1 berarti 3/4 T2. Ini bagikan ke sini. Oke, itu persamaan 1 ya. Nah, sekarang persamaan 2 kita ambil sumbu Y ya. Sumbu Y. Nah, sumbu Y ini ada yang salah nih. Ya. Ya. Nah, untuk sumbu Y tinggal nulis aja sumbu Y ya. Ini cara lambat ya. Kalau cara cepat ini hanya beberapa detik saja. Oke, tapi kan kita menghadapinya kalau soal itu esai. Kalau pilihan ganda gampang ya. Nanti saya bahas di sini. Nah, nanti sumbu Y itu tinggal sigma Fy itu sama dengan 0, berarti T1 sinus 37 ditambah T2 sinus 53 itu sama dengan W ya. W. Nah, berarti sini T1 kalikan ini 3/5 ditambah T2 kalikan 4/5. Ini kan berarti 6 kali 10, ini udah ada tulisan kecil-kecil ya. Ini 60 Newton ya. Nah, kiri kanan kali 5, berarti 3T1 ya ditambah 4T2 itu sama dengan kali 5 ya. Kiri kanan kali 5 berarti ini kita habiskan, ini juga habis. Ini kalikan berarti 300 ya. Nah, ini persamaan 2. Nah, T1 ganti dengan 3/4 T2. Berarti nanti di sini langsung aja ya. 3/4 T2 kalikan 3 ya ditambah 4T2 ya sama dengan 300 ya. Oke, kiri kanan kali 4 berarti 9T2 ditambah 16T2 ya. Kan kiri kanan kali 4 ya. Kali 4, kalau kali 4 kan ini berarti habis. Kalau ini kalikan di sini berarti 16. Ini kali ini 1200 ya. Nah, 1200 ini berarti 25 kan? Nah, 25 T2 sama dengan 1200, maka T2 ya tinggal 1200 sebagai 25 ya.
Nah, 1000 saja bagi 25 itu sudah 400 ya. Nah, dulu kita hitung kalau kita tersandung dengan angka ya. Nah, oke. Nah, nanti diperoleh ini 48. Nah, ini 48 Newton ya. Newton. Nah, berarti nanti T1-nya tinggal, nah, gampang ya. T1 tinggal 3/4 kalikan T2. Berarti 3/4 kalikan 48. Ya, cara dengan ini 12 kan. 12 berarti 36 Newton ya. Nah, sekarang kita pakai rumus cepat. Rumus cepat yang mana? Yang ini. Nah, untuk T1, T1 berapa? Berarti T1 sama dengan W cos 53 ya. Nah, dibagi dengan sinus dalam kurung 37 ditambah 53 ya. Nah, ini kan berarti kalau dijumlahkan kan ini 90. Berarti sinus 50 kan 1. Jadi nanti kalau sudah tahu nggak usah ditulis supaya cepat, semakin cepat ya. 60 kalikan 4/5. Ini kan 12 ya. 12. Berarti kalikan 4 berarti 48 Newton. Ya, itu hanya beberapa detik saja. Nih jawabannya sama ya. Oke. Kemudian T2-nya berapa? T2-nya berarti T2 sama dengan W cos yang di depannya berapa? 37. Nah, berarti ini 60 kalikan 4 apa nih? Ntar dulu. Ini 3/5 nih. 3/5 nih. Ntar, ini ada kesalahan nih. Ini 4/5, ini berarti T2-nya 48 ya. 48. Sorry, ini bukan cos 3/5 yang ini, sorry. Saya hapus ya. Saya hapus. Nah, ini ada kesalahan ya. T1 cos 53 berarti ini 3. Oke, salah ya. Hapus ya. Tadi agak salah dari sinus. Ini berarti ini 3/5. 12 berarti 36 Newton. Nah, sama kan? Bukan ini ya. Saya hapus lagi ini. Nah, kalau nanti kalian salah lihat ya. Nah, hapus ininya. Ya, oke. Nah, ini baru benar ya. Ini 36, ini juga 36. Ini 48, ini juga 48 Newton. Itu ya, itu jawabnya. Oke. Cara lambat, cara cepat. Lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Nah, di sini kita menemukan soal ya. Menemukan soal seperti ini. Nah, pertanyaannya, tentukan tegangan tali dan massa yang digantung jika F sebesar 12 Newton. Nah, di sini tidak kelihatan F-nya. Saya pasang ya. Saya pasang, ini berarti ini F-nya. Ya. Nah, ini T-nya. Nah, ini F-nya ke arah kanan. Ini gaya beratnya ke plastik bawah. Gitu ya. Nah, sekarang karena di sini sumbu X yang diketahui 12 Newton, nah ini 12 Newton ya. Ya. Maka nanti cari T1 cari T dulu. Maka gunakan sumbu X. Nah, udah. Maka sigma Fx sama dengan 0 atau boleh gue tulis dulu lah Ft dikurangi T cos atau boleh pakai X ya. Boleh pakai X dulu biar kelihatan gitu. Padahal ini kalau caranya gini kan lambat ya. Tx sama dengan 0. Ini juga sama lambat. Maka langsung aja F sama dengan Tx-nya. Berarti di sini 12, yang ini T cos 60 ya. Nah, 12 sama dengan setengah T. Berarti nanti T-nya kiri kanan kali 2, berarti 24 Newton. Ya, gampang kan? Nah, kemudian untuk sumbu Y ya. Nih, untuk sumbu Y Y sama dengan 0. Nah, berarti di situ tinggal T ya. TY dikurangi W sama dengan 0. Kalau sudah bisa tidak usah lewatin, langsung aja. T sinus 60 sama dengan ini W-nya W ya atau MG sama dengan
T sinus 60 ya. Sinus 60. Nah, di sini M-nya ditanya. Kalikan 10 sama dengan setengah akar 3T. Ya. T-nya udah ada tadi. Maka, sorry, 10M itu sama dengan setengah akar 3 kalikan 24 ya. Ini 12 kan? Nah, ini 12 kan? 12 bagi 10. Berarti nanti M-nya itu 1,2 akar 3. Kan di sini 12 dibagi 10 berarti 1,2 akar 3 Newton. Apa? Bukan Newton, kilogram. Nah, oke. Ini dari mana 10 itu dari G ya, tetapan. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya supaya cepat, tapi nanti kalau mau pelajari diperlambat saja supaya nanti kalian itu lebih mengerti. Oke, di sini soal nomor 3. Tentukan masa beban dan gaya. Nah, oke. Nah, ini kayaknya F-nya di sini aja. Kita ambil, ntar dulu, tentukan masa beban dan gaya. Nah, ini maksudnya gini. Ini saya ganti ya. Saya ganti soalnya. Saya ganti soalnya nih. Nah, ini tentukan masa beban. Nah, tentukan masa beban masing-masing ya. Masing-masing. Ini coret ininya. Jika T 20 Newton. Taruh saja yang ini T-nya ya. Ini 20 Newton. Nah, berarti pertanyaannya M1 berapa, M3 berapa, M2 juga berapa. Nah, ini boleh pakai rumus cepat. Boleh pakai rumus lambat juga. Nah, dua-duanya akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Nah, di sini M. Nah, berarti nanti gaya beratnya ke bawah. M1G. Ini juga sama. M3G. Ini M2G. Nah, ini itu sama dengan ini. Ya. Kenapa? Karena akibat ada M2G maka tali tegang arahnya ke atas. Ya. Menurut ini ke atas. Menurut Cutterell berarti ke bawah. Nah, menurut Cutterell ini juga maka tegangan tali ini berarti ke sini. Tegangan tali menurut ini ke atas. Ya. Nah, ini berarti taruh saja ini T2. Ya, ini juga T2 ya. Nah, kemudian karena ini ada beban M3, maka nanti tali ini akan menarik ke atas. Nah, itu. Ini T3 misalnya. Nah, menurut beban ini ke atas, menurut partikel ini ke bawah ya, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan nanti gini. Ada penjelasan ya. Nah, ini juga sama M1 ke bawah, maka di sini ada T1. Menurut Cutterell ke sini ya, T1-nya. Nah, sekarang menurut Cutterell ini terhadap ini berarti ke bawah ya. Menurut ini berarti ke atas ya. Ayo. Nah, kalau digambarkan ya pasti seperti ini. Kayak ini berarti M3G ya. M3G, loh ini kacau nih. Oke, santai. M3G, kemudian ini adalah T atau dalam kurung M2G ya, itu. Yang ini berarti T1 atau di sini sama dengan M1G ya. M1G kan sama dengan T. Ini juga T1 ya. M2G M2G kan 20, berarti ini juga 20. Oke, gitu. Nah, ini T1, T1 yang ini T2. T1 dengan M1G sama, T2 dengan M2G juga sama, T3 dengan M3G juga sama. Nah, sekarang untuk M2, ini M2 mah langsung aja. Ya. Masa M2, udah tinggal dari sini, T2 sama dengan 20 kan? Nah, ini boleh diganti M2G sama dengan 20. Nah, berarti massa 2 kalikan 10 sama dengan 20. Udah jelas ya di sini massanya untuk benda 2 adalah atau balok kedua adalah 2 kg. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita nyari M1G. Nah, atau ini sumbu X ya. Untuk sumbu X berarti sigma Fx sama dengan 0. Nah, berarti tinggal T1 cos 37 sama dengan
T2 cos 53. Udah, ini berarti berapa? Ini 4/5 kalikan T1 ya sama dengan T2-nya kan tadi udah berapa? 20 ya. 20 kalikan 3/5 ya. Tinggal nyoret ya. Tuh. Maka 4T1 sama dengan nih 20 kalikan 3 ya. Ini coret dengan ini. Nah, berarti T1 ini 5 kan? Berarti ini 15 Newton. Nah, berarti T1 ganti dengan M1G sama dengan 15. Berarti M1 kalikan 10 kalikan sama dengan 15 ya. 15. Yes. Nah, berarti ini 15 ya. Berarti M1 itu 1,5 kg. Oke. Nah, sekarang tinggal nyari M3. Berarti ini sumbu Y bukan X, sumbu Y. Berarti sigma FY itu 0. Nah, langsung aja ya. M3G ini. M3G ya. M3G sama dengan ada satunya nih. Sorry. Nah, ini M3G sama dengan T1 sinus 37 ditambah T2 sinus 53. Nah, ini berarti kan M3G ya kali 10 nih atau kali 10 boleh ganti lah. Ya. Ini lambatnya kalau pakai tab kayak gini. Kalikan 10 kemudian ininya T1-nya itu tadi 1,5 kali 10 ya. Berarti 15 ya. Kalikan 3/5 ditambah T2-nya berarti 20 ya. 20 kalikan 4/5 ya. Dah. Nah, berarti nanti di sini 15 bagi 5 berarti 3 ya. 3 kali 3 9 nih, ini 9 ditambah 20 bagi 5 berarti 4, ini 16 ya. Maka 10 M3 ya. Dah, maka ke atas nih, ke atas ini larinya ke sini. Maka 10 M3 itu sama dengan 25 ya. Maka M3 itu 2,5 Newton ya. Kalau mau pakai cara cepat boleh. Cara cepat boleh gini ya. Nah, kita punya rumus ini yang ini. Ini dengan ini dulu ya. Berarti T1 cos bukan T1, T2 cos ini yang ini ya. T2 cos 53 ya. Sama dengan M3G ya. Ngerti ya? Nah, ngerti ya? Nah, nanti gini aja. Gini, saya hapus lagi nih. Saya ulangi ya. Nih. Sumbu Y boleh lah langsung. Atau ini kan tanpa sumbu Y sumbu X. Kita langsung aja. Ya, kita langsung. Ya, nih, jangan jadi sini. T2 ya. T2 itu sama dengan cos cos 53 apa 37 bukan 53 37 ya. Nah, berarti di sini T2-nya adalah 20, W-nya berarti W3 kan? Yang ini W. Ya, berarti M3 kali 10 kalikan nih cos 4/5 ya. Nah, ini dengan ini. Ya, lihat kan? Udah, berarti nanti 2 sama dengan M2 kalikan 4/5 ya. Berarti 5 kali 2 10 ya. 5 kali 2 10. Berarti M2 sama dengan 10 dibagi dengan 4. Itu berarti 2,5 kilogram ya. Nice. Ada yang salah tuh. Nih M3 ya.
bukan M2, ini M3. M3 ya, 2,5 kilogram. Ya. Nah, ini bukan Newton nih. Tuh, makanya kan kacau. Ini habis. Nah, sama kan? Nah, ini kilogram ya. Itu. Nah, terus kalau sini sudah ada nih M3-nya 2,5 kilogram, berarti nanti tinggal T1. Maka T1 sama dengan W cos 53. Nah, berarti di sini W-nya berapa? Ini 20 kali 10, 25 ya. 25 kali kan 3/5 ya. Dah, coret nih. Itu ya. 15 ya. 15 apa? 15 Newton. Tapi di sini kan ganti M1G. Berarti M1 sama dengan 15 dibagi dengan 10 atau 1,5 kilogram. Sama kan hasilnya? Silakan pilih cara-cara yang cepat atau yang lambat kalau menemukan pilihan ganda. Oke, lanjut soalnya. Nah, nomor 4 ya, nomor 4. Ini mirip dengan soal-soal yang tadi. Tentukan M1 dan M2 jika T-nya 80 Newton. Oke, langsung. Nah, kita jawab ya. Begini. Sumbu X boleh, sumbu Y boleh. Kenapa? Karena ini yang diketahui. Ini hati-hati ya cara menentukan sigma Fx, sigma Fe-nya. Kenapa? Supaya kita sekali kerja dapat angka. Ya. Oke, lanjut. Sumbu, biasakanlah sumbu X. Berarti sigma F X sama dengan 0. Langsung ini. Berarti M1G sama dengan T cos 53 ya. Gitu ya. Ini 10 M1, yang ini 80, yang ini 3/5. Coret dengan ini boleh ya. Ya. Berarti kan tinggal M1 sama dengan 24/5 ya kilogram. Atau boleh didesimalkan. Ini 4,8 ya kilogram. Nah, setelah itu cari M2 berapa? Berarti kita berjalan ke sumbu Y. Nah, ya. Berjalan ke sumbu Y berarti sigma Fy itu sama dengan 0 ya. Berarti nih T sinus 53 itu langsung W2 ya. Berarti nanti W2 itu adalah M2G sama dengan T1 sinus 53. Nah, berarti ini 10 M2 sama dengan, nah T1-nya, bukan T1 ini, T ya. Nah, ikut-ikutan aja. 80 kalikan 4/5 ya. Oke. 80 bagi 5 aja udah 16 ya. Berarti 10 M2 sama dengan 16 kalikan 4 ya. Nah, berarti udah sini M2 sama dengan ya 64 dibagi 10 ya. 64 dibagi 10 ya. Oh, itu 6,4 kilogram. Oke, itu soalnya ya. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi pokoknya gini, kalau ada soal yang berhubungan dengan tadi, maka kalian konsen ke tengah, ke sini ya. Titik ini. T berarti ke atas. Ya. Kemudian ini ke kiri. Itu sama saja dengan M1G ya. Ini ke bawah. Sama saja dengan M2G ya gitu. Gitu. Konsen ke tengah aja. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini agak lumayan nih. Lumayan rumit ya. Ya. Nah, tapi tidak usah pusing. Kita gambarkan. Ini T2 ke bawah. Ini T1 ke bawah. Ke atas, sorry, ke atas. Ini berarti ke bawah. M, G ya. Nah, buat Cartesius saja supaya menolong kita. Nih, di sini boleh.
Nah, datar ya. Nih. Ya, pendek aja, gak usah panjang-panjang nih. Dah. Nah, terus nih. Waduh, ini kayak jalan apa tuh belok-beloknya. Ini berarti T2, ini berarti T1, ini 53. Nah, kalau ini 53, nah berarti kita ambil yang ininya. Ya. Ini berarti 37 ya. Ngerti nggak? Ini kan tegaknya, ini ke sini, ini berarti tegaknya. Nah, kalau dipindahkan kan sama ke sini. Ya, 53 ini pasti 53. Ya, seperti itu ya. Maka, lihat gambarnya. Ini diketahui 12 kg, berarti ke bawah ada gaya berapa? 12 kalikan 10 berarti 120 Newton. Berarti ini W ya. W. Nah, sumbu apa? Sumbu X boleh, sumbu Y boleh. Sumbu X ya. Wah, ini kalau pakai ini mah suka lambat ya. Hmm. Sumbu X dulu, maka sigma Fx sama dengan 0. Langsung aja ya. T1 cos 53 sama dengan T2 cos 37 ya. Nah, nanti ini ganti nih 3/5 T1 sama dengan, ini nggak ada rumus cepatnya. T2 kalikan 4/5. Nah, jadi nanti coret aja nih. Maka T1 sama dengan 4/3 T2. Oke. Nah, sekarang sumbu Y. Sigma F sumbu Y. Tulis aja dulu. Sumbu Y. Berarti nanti sigma F Y sama dengan 0. Nah, T1 ya. T1 sinus 53 sama dengan aja nih T2 sinus 3 apa sinus 37 ya. Kemudian ditambah Mg ya. Mg. Nah, di sini T1 kalikan 4/5 ditambah bukan ditambah sama dengan T2 kali 3/5 ditambah, nah ini baru 120 ya. Oke, kalikan. Nah, sekarang pindah. T1 dikalikan 4/5 ya. Nah, ini sama dengan dikurangi T2 kalikan 3/5 sama dengan 120 ya. Kiri kanan kali 5. Berarti 4T1 dikurangi 3T2 sama dengan kali 5 ya. Berarti 600 ya. Oke. Ini persamaan 2, ya ini persamaan 1. 1 ganti oleh 4/3 T2 ya. Kontrol dulu kalau salah nih. Nah, oke. Nah, ini terbalik ini. Oke, sama ya. Benar. Oke, lanjut. Nah, berarti 4T1 dikurangi 3T2 sama dengan 600 ya. 600. Nah, T1-nya ganti dengan 4/3. Berarti 4 kalikan 4/3 dikurangi 3T2. Ini ada T2-nya ya. Ya. Sama dengan 600 ya. Oke. Kiri kanan kali 3 berarti 16T2 dikurangi 9T2 ya. Sama dengan 1800 ya. Ini berapa? 7 ya. Ada nggak? 7. Nah, 7 T2 sama dengan 1800. Maka T2 sama dengan 1800 per 7 Newton. Nggak usah pusing dengan angka ini ya. Udah, langsung masukkan ke T1. T1 sama dengan 4/3 T2. Nah, T2-nya kita udah dapat. 4/3 kalikan
1800 dibagi dengan 7 ya. Oke. Ini coret dengan ini, berarti 6 kan. 600 kali 4 2000 2400 per 7 Newton. Ya, gitu ya, itu jawabannya. Oh, ini agak mumet nih. Tapi tetap aja kalian konsen ke ini ke tengah ya, ke tengah ini. Itu ya, konsen ke sini. Nah, titik ini yang jadi acuan. Ya, oke. Tuh. Next video latihan 2 soal hukum Newton ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian ya, maka tinggalkan pesan Anda like, komen, subscribe supaya kalian bisa mengikuti video-video lanjutan dari hukum Newton khususnya ya. Nah, kemudian share ke teman Anda, bebas ya kemana aja, supaya mereka juga ikut mempelajari dan melatih latihan-latihan saya yang berhubungan dengan hukum Newton. Oke, mohon maaf pada saat penampilan ini ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan ya. Jangan membuat Anda stop belajar. Kenapa? Karena emang ini hanya pembelajaran ya supaya kalian lebih memahami saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.